Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain dan belajar mengenai operasi perkalian bilangan bulat beserta sifat-sifatnya. Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Jadi, definisi dari perkalian adalah penjumlahan berulang. Atau bisa disebut, perkalian juga dapat dipahami sebagai proses menjumlahkan bilangan yang sama sebanyak pengali. Operasi hitung perkalian biasanya disimbolkan dengan tanda X atau titik. Misal ada A dikali B, maka A merupakan pengali dan B merupakan yang dikali. Operasi perkalian yang akan kita bahas yaitu ada 4 macam. Yang pertama adalah operasi perkalian bilangan positif dikali dengan bilangan positif, kemudian bilangan positif dikali dengan bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, dan yang terakhir yaitu bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif. Dalam konsep operasi perkalian bilangan bulat ini, saya akan menggunakan pendekatan dengan menggunakan koin bilangan. Yang kemudian dari koin bilangan tersebut juga dapat didekati lagi dengan menggunakan pola bilangan. Penasaran? Tonton saja video ini. Yang pertama yang akan saya bahas adalah perkalian dua bilangan bulat positif. Saya ada contoh. Tentukan hasil dari 3 dikali 4. Ingat bahwa definisi dari perkalian adalah penjumlahan berulang atau proses menjumlahkan bilangan yang sama sebanyak pengali. Di sini 3 berperan sebagai pengali. Jadi bisa kita tulis 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 3 kali. Atau 4 ditambah 4 ditambah 4. Sehingga hasil dari 3 dikali 4 sama dengan 12. Atau bisa juga dengan menggunakan koin bilangan. Jadi kita perlu menyiapkan koin dengan tanda positif dan keranjang. Keranjang ini kita ibaratkan sebagai pengalinya. Karena di sini pengalinya adalah 3, maka kita siapkan 3 buah keranjang. Kemudian di masing-masing keranjang kita isi dengan yang dikali atau 4. 4 koin positif, 4 koin positif, dan 4 koin positif. Kita jumlahkan semua koin, maka didapatkan hasilnya adalah 12. Bagaimana? Mudah dipahami? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Tentukan hasil dari 6 dikali 5. Di sini 6 berperan sebagai pengali, maka kita bisa tulis 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5, di mana 5-nya ini sebanyak 6 kali, maka hasilnya adalah 30. Atau juga sama dengan menggunakan koin bilangan, kita siapkan dulu keranjangnya sebanyak 6, kemudian di masing-masing keranjang kita isi dengan koin positif sebanyak 5. Maka ketika koin positifnya dijumlah semua, akan menghasilkan 30 koin positif. Lanjut contoh soal ketiga. Tentukan hasil dari 8 dikali 3. 8 berperan sebagai pengali, maka 3 dijumlah sebanyak 8 kali. Kita peroleh hasilnya sama dengan 24. Atau sama, kita siapkan 8 keranjang, kemudian setiap keranjang kita isi dengan 3 koin bilangan nilai positif. Jadi kita jumlahkan semua, maka hasilnya adalah 24. Oke, dari sini, dari ketiga contoh yang sudah saya paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa perkalian dua bilangan bulat positif, yaitu A dikali B, sama dengan positif A dikali B. Jadi, ketika ada dua bilangan positif dikalikan, maka hasilnya selalu positif.
Lanjut untuk perkalian yang kedua, yaitu antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Gimana ya caranya? Langsung saja ke contoh yang pertama. Tentukan hasil dari negatif 2 dikali 4. Lah pada proses perkalian antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, kita bisa mendekati atau ini bisa didekati dengan menggunakan perkalian dua bilangan bulat positif. Misal kita ambil 3 dikali 4. Jadi nanti di sini kan pengalinya itu 3. 3 ini akan kita kurangi dengan satu lagi, dikurangi dengan satu lagi, sampai nanti kita punya negatif 2 dikali 4. Seperti itu. Jadi kita tahu kan dari materi sebelumnya, 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian kita turunkan 3-nya menjadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita turunkan lagi 2-nya menjadi 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hasil dari perkalian ini membentuk sebuah pola. Oke, kita bahas. 12 ke 8. Kira-kira dia naik atau semakin turun ya? Ya, benar sekali. 12 ke 8 ini turun. Turun berapa? Turun 4. Atau bisa kita tulis negatif 4. Kemudian kita cek lagi. 8 ke 4. Turun. Turun berapa? Turun 4. Kita tulis negatif 4. Kita sudah membentuk pola. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita coba 4 dikurangi 4. Itu sama dengan berapa ya? 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti 0 dikali 4 sama dengan 0. Kemudian 0 kita kurangi lagi dengan 4. Hasilnya sama dengan negatif 4. Berarti negatif 1 kita kalikan dengan 4, maka menghasilkan negatif 4. Ini kan belum sesuai ya dengan apa yang dimaksud atau apa yang diminta dari soal. Maka kita kurangi lagi atau kita perlu mengurangi negatif 1 ini, menurunkannya lagi hingga memperoleh negatif 2 dikali 4. Ya langsung saja, negatif 4 dikurangi 4 sama dengan negatif 8. Nah, dari sini kita dapat bahwa hasil dari perkalian antara negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Gimana? Sudah paham atau belum? Kalau belum paham, mari kita bahas contoh selanjutnya. Contoh yang kedua, tentukan hasil dari negatif 3 dikali 5. Sama, kita mulai dengan didekati dengan perkalian dua bilangan bulat positif. 3 dikali 5. 3 dikali 5 atau 5 dijumlahkan sebanyak 3 kali menghasilkan 15. Kemudian kita turunkan 3-nya menjadi 2 dikali 5 sama dengan 10. 1 dikali 5 sama dengan 5. Oke. Dari sini kita lihat lagi. 15 ke 10 itu turun atau naik? Ternyata turun. Turun berapa? Turun 5 atau bisa ditulis negatif 5. Kemudian 10 ke 5 juga turun. Turun 5 atau bisa ditulis juga negatif 5. Sudah ada pola ya, berarti ini turunnya yaitu 5 atau negatif 5 selisihnya. Maka kita coba saja 5 dikurangi 5. Maka hasilnya harus 0. Berarti 0 dikali 5 sama dengan 0. Kemudian diturunkan lagi atau dikurangi dengan 5. Menghasilkan negatif 5. Jadi negatif 1 dikali 5 sama dengan negatif 5. Dan dikurangi lagi dengan 5. Hasilnya yaitu negatif 10. Atau negatif 2 dikali dengan 5 sama dengan negatif 10. Apakah ini sudah yang ditanyakan terhadap soal? Belum.
Jadi kita perlu mengurangi dengan 5 lagi. Jadi kita peroleh bahwa hasil dari negatif 3 dikali 5 sama dengan negatif 15. Oke, biar lebih paham, kita kasih contoh satu lagi. Oke, tentukan hasil dari negatif 4 dikali 7. Sama ya, kita menggunakan pendekatan dari bilangan bulat positif dulu. 3 dikali 7 sama dengan 21. 2 dikali 7 sama dengan 14. Kemudian 2 dikurangi lagi menjadi 1 dikali 7 sama dengan 7. 0 dikali 7 sama dengan 0. Di sini kita bisa menentukan polanya. 21 ke 14 itu turun berapa? Ya, turun 7. 14 ke 7 juga turun 7. 7 ke 0 juga turun 7. Jadi kita bisa tahu kurangi 7, 0 dikurangi 7. Ini negatif 1 dikali 7 sama dengan negatif 7. Kemudian negatif 2 dikali 7 sama dengan negatif 14. Negatif 3 dikali 7 sama dengan negatif 21. Dan negatif 4 dikali 7 sama dengan negatif 28. Oke. Dari ketiga contoh yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa jika terdapat perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif atau negatif A dikali B, maka hasilnya yaitu sama dengan negatif dalam kurung A dikali B. Di hasilnya akan selalu bernilai negatif. Oke, lanjut ke perkalian yang ketiga, yaitu perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Ini sama ya dengan yang sebelumnya. Jadi kita menggunakan pendekatan atau didekati dengan perkalian dua bilangan bulat positif. Langsung saja ke contoh yang pertama. Tentukan hasil dari 4 dikali negatif 2. Bedanya, ini negatifnya di sebelah kanan. Jadi jadi yang tetap itu pengalinya, jadi 4 nanti akan tetap sampai ke bawah. Kemudian kita dekati dengan bilangan bulat positif, yang bilangan bulat positifnya itu turun hingga mendekati atau sama dengan yang ditanyakan. Jadi kita dekati dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian 4 dikali 2, jadi yang turun yang sebelah kanan, sama dengan 8. Kemudian 12 ke 8, ini kan turun. Turun berapa? Turun 4. Jadi bisa kita tulis dengan negatif 4. 4 dikali 1, 4. Kemudian 8 ke 4 itu turun 4. Jadi kita bisa tulis juga negatif 4 di sini. Selanjutnya, kan sudah berpola ya, berpola negatif 4. Jadi kita tulis negatif 4 lagi. Maka diperoleh 4 dikali 0 sama dengan 0. Karena 4 dikurangi 4 kan 0. Kemudian 0 kita kurangi lagi dengan negatif 4. Kita peroleh bahwa 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 4. Kita turunkan lagi negatif 4 atau kita kurangi lagi. Negatif 4 dikurangi 4. Diperoleh 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Karena sudah sesuai dengan apa yang diminta di soal, maka kita bisa menjawab bahwa hasil dari 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Oke, supaya lebih paham, mari lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan hasil dari 3 dikali negatif 3. Mohon maaf, tentukan hasil dari 5 dikali negatif 3. Sama ya, kita menggunakan pendekatan bilangan bulat positif terlebih dahulu. Di sini langsung saja, 5 dikali 3 sama dengan 15, 5 dikali 2 sama dengan 10, 5 dikali 1 sama dengan 5. Kita cari selisihnya berapa, naik atau turun. Diperoleh 15 ke 10 itu turun 5, atau bisa ditulis negatif 5. 10 ke 5 itu juga turun 5, ditulis negatif 5. Maka ini akan sampai ke bawah juga
dikurangi 5. 5 dikurangi 5, ya, jadi ketemu 5 dikali 0 sama dengan 0, karena 5 dikurangi 5 habis. Kemudian 0 dikurangi 5 sama dengan negatif 5. Di 5 dikali minus 1 sama dengan, atau 5 dikali negatif 1 sama dengan negatif 5. Kita kurangi lagi dengan negatif 5, sampai diperoleh bahwa 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15. Oke, biar pas, biar enak, kita bahas satu contoh lagi. Yaitu tentukan hasil dari 7 dikali negatif 4. Sama, kita dekati. Kita dekatinya tuh tidak harus menggunakan bilangan positif 3 ya, bisa juga menggunakan bilangan positif 2. Contoh, 7 dikali 2 kan 14. Kemudian 7 dikali 1 sama dengan 7. 7 dikali 0, kita tahu bahwa hasilnya sama dengan 0. Maka cari selisihnya, 14 dengan 7 itu turun 7 atau ditulis negatif 7. 7 ke 0 juga turun 7 atau bisa ditulis dengan negatif 7. Maka sampai bawah akan berselisih 7. Didapat 7 dikali negatif 1 sama dengan negatif 7. Kemudian 7 dikali negatif 2 sama dengan negatif 14. 7 dikali negatif 3 sama dengan negatif 21. Dan 7 dikali negatif 4 sama dengan negatif 28. Dari ketiga contoh yang sudah dipaparkan, kita bisa menyimpulkan. Simpulan dari perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, yaitu A dikali dengan negatif B sama dengan negatif dikali dalam kurung A dikali B. Jadi, jika ada perkalian antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, maka hasilnya akan selalu negatif. Oke, yang terakhir yaitu perkalian dua bilangan bulat negatif. Nah, di sini sebenarnya kita bisa mendekatkan atau didekatkan dengan perkalian antara dua bilangan bulat positif. Tapi karena kita sudah belajar mengenai perkalian antara bilangan bulat positif dan negatif, maka kita juga bisa mengambil itu untuk menanamkan konsep dari perkalian dua bilangan bulat negatif. Langsung saja ke contoh yang pertama. Tentukan hasil dari negatif 2 dikali negatif 3. Maka kita bisa dekati. Terserah ya ini, bisa negatif 2 unit yang tetap sampai ke bawah, atau negatif 2-nya ini diganti dengan suatu bilangan positif, kemudian negatif 3-nya ini tetap sampai ke bawah. Nah, pada contoh ini saya membuat negatif 2-nya tetap. Jadi negatif 3-nya ini yang kita rubah atau kita dekati dulu ke bilangan bulat positif. Diperoleh bahwa negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Kemudian kita turunkan negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Kita turunkan lagi. Negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2. Turunkan. Negatif 2 dikali 0 sama dengan 0. Di sini baru kita cari negatif 6 ke negatif 4. Itu semakin besar atau semakin kecil? Ya, benar. Semakin besar. Atau artinya itu ditambah. Ditambah berapa? Ditambah 2. Jadi, bisa kita tulis negatif 2 ke negatif 4 itu ditambah 2. Negatif 4 ke negatif 2 itu juga ditambah 2. Negatif 2 ke 0 juga ditambah 2. Ini sudah berpola, jadi kita bisa tebak bahwa nanti 0 ditambah 2 sama dengan 2, atau negatif 2 dikali negatif 1 sama dengan 2. Kemudian ditambah lagi dengan 2, kita peroleh hasilnya yaitu negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Karena belum sama dengan apa yang diminta di soal, kita tambahkan lagi dengan 2, maka hasilnya yaitu negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6.
Gimana? Paham dengan cara seperti ini? Lanjut saja contoh soal yang kedua. Tentukan hasil dari negatif 3 dikali dengan negatif 4. Kita dekati dengan negatif 3 dikali dengan 3 sama dengan negatif 9. Kemudian negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Negatif 3 dikali 1 sama dengan negatif 3. Negatif 3 dikali 0 sama dengan 0. Dan kita cari selisihnya atau pola dulu dari hasil dari penjumlahan ini atau perkalian ini. Negatif 9 ke negatif 6 itu naik 3 atau bisa ditulis positif 3. Kemudian negatif 6 ke negatif 3 juga naik atau bisa ditulis dengan plus 3. Kemudian negatif 3 ke 0 juga naik atau bisa ditulis dengan plus 3. Kita tahu bahwa pola di sini adalah ditambah 3. Jadi 0 ditambah 3, kemudian hasilnya 3, kemudian 3 ditambah 3, 6, 3 ditambah 3, 9, 9 ditambah 3, 12. Diperoleh min 3 atau negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan 12. Lanjut soal ketiga. Tentukan hasil dari negatif 4 dikali negatif 5. Dekati negatif 4 dikali 3 sama dengan negatif 12. Kemudian negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8. Negatif 4 dikali 1 sama dengan negatif 4. Negatif 4 dikali 0 sama dengan 0. Kita cari polanya, ketemu. Negatif 12 ke negatif 8 itu ditambah 4. Negatif 8 ke negatif 4 juga ditambah 4. Negatif 4 ke 0 juga ditambah 4. Jadi nanti sampai ke bawah akan berpola ditambah 4. Langsung saja kita peroleh negatif 4 dikali negatif 1 sama dengan 4. Negatif 4 dikali negatif 2 sama dengan 8. Negatif 4 dikali negatif 3 sama dengan 12. 12 ini dari 8 ditambah 4. Kemudian negatif 4 dikali negatif 4 sama dengan 16. 16 ini dari 12 ditambah 4. Kemudian negatif 4 dikali negatif 5 sama dengan 20. Dari 16 ditambah 4. Oke. Dari sini, dari ketiga contoh yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa perkalian dua bilangan bulat negatif atau negatif A dikali dengan negatif B itu akan menghasilkan sama dengan plus atau positif dalam kurung A dikali B. Jadi jika terdapat perkalian antara dua bilangan bulat negatif, maka pasti hasilnya adalah positif. Oke, karena kita sudah membahas mengenai operasi perkalian bilangan bulat, maka lanjut ke sifat-sifat perkalian dari bilangan bulat itu sendiri. Ada beberapa sifat yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sifat tertutup. Ya, dalam perkalian, properti penutupan ini berarti bahwa setiap perkalian bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat. Tahu? Dapat dinyatakan sebagai untuk sembarang bilangan bulat P dan Q akan selalu ada P dikali Q sama dengan R, di mana R juga merupakan anggota bilangan bulat. Contoh, saya punya negatif 4 dikali dengan negatif 5. Negatif 4 bilangan bulat, negatif 5 juga bilangan bulat. Hasil perkalian dari negatif 4 dikali negatif 5 sama dengan 20, di mana 20 merupakan anggota bilangan bulat. Contoh yang kedua, saya punya negatif 4 dikali dengan 3. Negatif 4 itu bilangan bulat, 3 juga anggota bilangan bulat. Hasil perkalian dari negatif 4 dengan 3 sama dengan negatif 12, di mana negatif 12 juga merupakan anggota bilangan bulat. Lanjut untuk sifat yang kedua, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Jadi di sini perkalian
akan selalu menerima output yang sama meskipun kedua bilangan ditukar tempatnya. Atau bisa ditulis, untuk setiap P dan Q berlaku P dikali Q sama dengan Q dikali P. Langsung saja ke contohnya. Saya punya 5 dikali 3. Akan saya ubah tempatnya menjadi 3 dikali 5, maka hasilnya sama dengan 15. Contoh yang kedua, 5 dikali dengan negatif 1 sama dengan negatif 1 dikali 5. Hasil dari perkalian ini sama dengan negatif 5. Jadi walaupun ditukar tempat dalam operasi perkalian bilangan bulat, itu tidak apa-apa karena memiliki sifat komutatif. Lanjut untuk sifat yang ketiga, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi pada sifat ini dinyatakan dengan untuk setiap bilangan P, Q maupun R akan selalu berlaku dalam kurung P dikali Q dikali R sama dengan P dikali dalam kurung Q dikali R. Oke, dibuktikan saja dengan contoh. Contoh yang pertama, saya punya 3 dikali 2. Mohon maaf, 3 dikali 5, di mana 3 kali 5 ini dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 15. 15 kemudian kita kalikan dengan 2, yaitu 30. Kemudian kalau kita rubah 3 dikali 5 kali 2. 5 kali 2 ini kita kerjakan dulu, yaitu 10. 10 dikali 3 sama dengan 30. Hasilnya sama. Contoh yang kedua, saya punya negatif 1 dikali 5 dikali 2. Kemudian negatif 1 dikali dalam kurung 5 kali 2. Ketika dihitung, maka hasilnya sama-sama negatif 10. Kemudian sifat yang keempat yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi pada sifat ini dinyatakan bahwa untuk setiap bilangan P, Q, dan R merupakan bilangan bulat, maka akan selalu berlaku P dikali dalam kurung Q ditambah R sama dengan dalam kurung P dikali Q ditambah dalam kurung Q dikali R. Langsung saja ke contoh. Contoh 1, 3 dikali dalam kurung 6 ditambah 4. Ini bisa dikerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung atau 3 dikali 6 tambah 4 itu 10, 30. Atau bisa dengan cara yang tadi, yaitu dijabarkan terlebih dahulu atau disebarkan dulu, yaitu 3 dikali 6 sama dengan 18 ditambah 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 18 ditambah 12 sama dengan 30. Kemudian contoh yang kedua, saya punya negatif 1 dikali 4 ditambah 2. Atau bisa sama dengan negatif 1 dikali 6 sama dengan negatif 6. Atau bisa dengan cara, yaitu negatif 1 dikalikan dengan 4. Kemudian hasilnya ditambah dengan hasil dari negatif 1 dikali 2. Atau negatif 4 ditambah dengan negatif 2, yaitu negatif 6. Sifat selanjutnya yaitu sifat yang kelima, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi sama, jadi untuk setiap bilangan P, Q, dan R yang merupakan bilangan bulat, maka akan selalu berlaku P dikali dalam kurung Q dikurangi R sama dengan dalam kurung Q dikali P dikali Q dikurangi P dikali R. Contohnya, saya punya 3 dikali 6 dikurangi 4. Sama dengan 3 dikali 2 atau sama dengan 6. Atau bisa juga dengan menggunakan sifat distributif, yaitu 3 dikalikan 6 sama dengan 18. Kemudian 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka kita mengurangi, jadi 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Kemudian sifat yang keenam yaitu mempunyai elemen identitas. Jadi 1 itu merupakan elemen identitas pada perkalian. Kenapa? Ya, karena setiap bilangan bulat jika dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Atau bisa dijabarkan atau dinyatakan dalam untuk setiap bilangan P yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku P dikali 1 sama dengan 1 dikali P sama dengan P.
atau bilangan P itu sendiri. Contohnya, 9 dikali 1 sama dengan 9, 8 dikali 1 sama dengan 8, 7 dikali 1 sama dengan 7, 6 dikali 1 sama dengan 6, 5 dikali 1 sama dengan 5, 4 dikali 1 sama dengan 4, dan seterusnya. Jadi apapun bilangan bulat itu jika dikalikan dengan 1, hasilnya yaitu bilangan bulat itu sendiri. Wah, tidak terasa kita sudah menyelesaikan materi operasi perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Bagaimana? Mudah bukan? Saya rasa cukup untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.